أجمعين خصوصا لرسينا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى روح المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف ثم إلى روح شيخ أبو بكر بن سالم وأخيه أقيل ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح صاحب النصايا الدينية والوصايا الإيمانية الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وإلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي وإلى أرواح أولاده خصوصا إلى روح الحبيب أنيس بن عبد الحبشي وإلى روح الحبيب أحمد بن عبد الحبشي وإلى روح الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب الدين ثم إلى روح الحبيب محمد بن حبيب حسن وحبيب سالم أبناء الحبيب عبد الله بن عمر الشاتري ثم إلى روح الحبيب محمد بن علوي المالكي ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ وإلى روح الحبيب المشهور محمد بن سالم بن حفيظ وإلى روح الحبيب القطب عبد القادر بن أحمد السقاف ثم إلى أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى أرواح جميع عباد الله الصالحين أجمعين وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا أن الله يحفظنا يحفظ أولادنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها أن الله يفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المبين ويختم لنا بالحسنى مع اللطف والعافية بلا بلاء ولا بلوى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a maradatihi wa thawabihi wa qurbihi. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Setiap hari Rabu kita membaca kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karya Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad. Sekarang kita sudah sampai di mabhath tilawatul Quran wa dzikir. Terakhir dua ratus tiga puluh enam, 235. 235 ya terakhir ya. 235 itu sampai di fasal fadl al-istighfar. Ya, terakhir sampai di sini. Di pertemuan yang lalu kita membahas sudah kita bahas bagaimana pentingnya berzikir, keutamaan berzikir, kemudian cara berzikir, berzikir dengan lisan dan hati. Yang paling utama adalah berzikir dengan lisan dan hati bersamaan. Berzikir dengan lisan dan hati, lisannya mengucapkan kalimat zikir, hatinya juga ikut mengucapkan bersamaan dengan apa yang diucapkan dengan lisan. Atau yang lebih tinggi lagi, lebih utama lagi, lisannya mengucapkan zikir, hatinya menghadirkan makna zikir yang diucapkan oleh lisan. Dan kalau kita disuruh memilih antara zikir lisan dan zikir hati, maka zikir hati lebih afdal daripada zikir lisan. Tapi hendaklah kita berusaha yang terutama yaitu menggunakan lisan kita berzikir, begitu juga hati kita berzikir.
Nah, kalau saya sementara karena zikir lisan dan hati itu yang bisa berpengaruh di dalam mempengaruhi kehidupan kita. Ketika seseorang berzikir dengan lisan dan hatinya, maka zikirnya akan mempengaruhi, meningkatkan kualitas hidupnya. Tapi kalau hanya zikir sekedar lisan saja, zikir lisan itu mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan manfaat, yaitu mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pengaruh zikir itu ada atau tidak di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita? Tidak ada. Kalaupun ada, kecil sekali. Karena kita hanya berzikir lisan kita saja. Tapi berzikir lisan saja itu pun masih lebih utama daripada tidak berzikir sama sekali. Hanya saja kita diminta meningkatkan kualitas zikir kita supaya zikir itu bisa berpengaruh di dalam kehidupan. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, sekedar mengulang karena kita pindah tempat ini ya, pindah tempat sekarang. Nah, ada wajah-wajah baru di sini. Kemudian kita juga sama-sama membahas macam-macam zikir dan keutamaannya. Zikir dan keutamaannya. Zikir itu ada bermacam-macam dan setiap zikir itu ada kelebihannya yang tidak ada di kelebihannya di zikir yang lain. Ta'ala belum. Ada zikir la ilaha illallah, ada zikir subhanallah, ada zikir alhamdulillah, ada Allahu akbar, ada subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada zikir subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Ada zikir la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Semua zikir itu ada manfaatnya dan ada pengaruhnya, dan hendaklah kita tidak lepas dari zikir-zikir tersebut. Hendaklah kita punya bagian di dalam waktu kita untuk mengamalkan zikir-zikir tersebut yang tentunya sumbernya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di pertemuan yang lalu saya sampaikan kalau kita mengamalkan zikir para ulama kita, para salafus saleh seperti Ratibul Haddad, kita ratib, orang Jakarta bilang ratipan, ya, atau ratib al-atas, atau kita membaca wirdul latif. Wirdul latif dan ratib al-haddad itu zikir-zikir yang dirangkum oleh penulis kitab ini. Nah, dinamai wirdul latif. Wirdul latif karena wiridnya itu tidak memberatkan. Wirid untuk orang awam seperti kita. Latif. Latif itu enteng, ringan. Nah, kalau yang ringan saja kita masih keberatan, berarti kita yang kebangetan gitu ya. Sudah dilatifkan kita masih malas. Nah, karena di samping wirdul latif, beliau Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad juga merangkum wirdul kabir. Sebelum wirdul latif dia menulis dulu wirdul kabir. Wirdul kabir itu kabir betul, besar. Kalau kita baca wirdul kabir itu satu kali duduk mungkin bisa 1 jam sampai 1,5 jam. Nah, banyak yang minta ke beliau, ya Habib, saya tidak kuat kalau suruh baca wirdul kabir. Akhirnya beliau merangkum wirdul latif. Ringkasannya wirdul kabir. Bacaannya hampir sama, tapi pengulangannya berbeda. Nah, wirdul latif ini kalau kita baca, kita amalkan setiap pagi. Ya, kita mengamalkan apa yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Apalagi kalau malam ditambah Ratibul Haddad. Manfaatnya sangat besar. Apalagi kalau kita membacanya, hati kita juga ikut membaca bersama lisan kita. Nah, ini nanti akan mendatangkan manfaat yang sangat besar. Nah, kita lanjutkan. Ini supaya nyambung, saya ulang sedikit ini ya. Kita lanjutkan. Tadi halaman berapa? Ini sepertinya bukunya terbalik-balik ini. Coba. Ya, dapat ini. 235.
Wa min anwa'il adhkar al-katsiratil khair wa min anwa'il adhkar al-katsiratul khair wal barakah al-'azimatul fadl wath thawab al-istighfar was-salah 'alan nabiyil mukhtar wad du'a. Di antara bermacam-macam zikir yang banyak jumlahnya, yang keberkahannya dan kebaikannya melimpah, al-'azimatul fadl wath thawab, dan keutamaan dan pahalanya sangat agung. Di antaranya adalah istighfar, salawat kepada Nabi Muhammad SAW al-Mukhtar, yang dipilih oleh Allah, wad du'a, dan berdoa. Nah, ini diminta kita juga tidak ketinggalan dari 3 hal ini, karena ini kebaikan dan keberkahannya melimpah dan keutamaan pahalanya sangat agung. Apa tadi? Istighfar, setiap hari ini jangan ketinggalan istighfar. Kedua, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, doa, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bahas satu-satu. Ini dibahas oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Ini kita berguru kepada Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Istighfar. Ammal istighfaru faqalallahu azza wa jal azza min ga'il fi fadlihi. Istighfar itu keutamaannya telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat suci Al-Qur'an, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ini keutamaan istighfar dijelaskan oleh Allah dalam ayat ini, surat Al-Anfal. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa mereka, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anta fihim, sedangkan engkau ada di antara mereka. Allah tidak mungkin menyiksa suatu kaum yang di antara kaum itu terdapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ulama punya banyak tafsir mengenai hal ini. Ada yang mengatakan siksa itu sudah tidak mungkin turun di tengah-tengah umat Nabi Muhammad SAW. Kalau umat-umat terdahulu dijatuhi azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, umatnya Nabi Muhammad SAW tidak dijatuhi azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bala mungkin jatuh, bala, ujian, bencana ada, tapi azab tidak ada. Umat-umat yang terdahulu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa. Umatnya Nabi Lut dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, umatnya Nabi Nuh ditenggelamkan semua oleh Allah, umatnya Nabi Saleh, Nabi Hud, semuanya terkena siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Umatnya Musa, Firaun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi umatnya Nabi Muhammad SAW, Allah tidak menjatuhi siksa kepada umat Rasulullah SAW, karena di antara mereka ada Nabi Muhammad SAW. Ada yang menafsirkan, maksudnya tempat yang di situ ada Nabi Muhammad SAW, tidak mungkin Allah menjatuhi siksa di tempat itu. Ada juga yang mengatakan rumah, ruangan, kelompok yang di dalamnya menyebut-nyebut nama Muhammad SAW, maka tempat, ruangan, kelompok itu tidak mungkin terkena siksa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga yang mengatakan diri seseorang yang di dalamnya selalu menghadirkan Rasulullah SAW, orang itu tidak mungkin kena siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Rasulullah ada di dalam hatinya, di dalam dirinya. Setiap dia mau berjalan, dia ingat Rasulullah SAW, dia mau makan, dia ingat sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah ada di dalam, sebab ini kata-katanya bukan bainahum wa anta bainahum, tapi wa anta fihim. Fi itu kan penafsirannya bisa macam-macam.
Kalau di tafsir ada yang mengartikan fihim ay bainahum. Ada juga yang mengatakan fihim berarti di dalam mereka. Berarti Muhammad SAW itu ada di dalam hati setiap orang yang terkait hatinya dengan Rasulullah SAW. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan di samping itu Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan menyiksa mereka, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hum yastaghfirun, sedangkan mereka itu selalu beristighfar. Fi'il mudhari itu bisa diartikan sedang beristighfar, bisa juga diartikan continue. Jadi mereka punya kebiasaan beristighfar. Yastaghfirun, selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak mungkin menyiksa mereka. Nah, ayat ini menunjukkan bagaimana keutamaan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita jangan melepaskan istighfar. Wa qala ta'ala, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi, dan beristighfarlah, mohon ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, thumma tubu ilaihi, dan kalian bertaubatlah kepadanya, yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Maka dia Allah, kalau kalian beristighfar, mohon bertaubat kepadanya, maka dia Allah akan memberikan kepada kalian kenikmatan yang baik. Ila ajalim musamma, sampai waktu yang telah ditentukan. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlahu, dan dia Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dzi fadlin, orang yang punya keutamaan gitu ya, akan memberikan keutamaannya kepada mereka yang memiliki keutamaan. Wa in tawallau, tapi jika mereka berpaling, fa inni akhafu alaikum adzab yaumin kabir, sesungguhnya aku takut kepada mengkhawatirkan kalian akan terkena azab di hari yang besar, yaitu di hari pembalasan nanti. Ayat ini juga mengandung perintah istighfar dan menjelaskan mereka yang beristighfar akan mendapat dilimpahi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wa qala ta'ala fima hakahu an nabihi Nuhin alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang ketika dia Allah menceritakan tentang nabinya Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ini kan ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala ini ya, tentang perihal umatnya yang membangkang. Umatnya Nabi Nuh ini membangkang sampai ketika Nabi Nuh membuat kapal, yang selamat itu cuma beberapa gelintir orang, padahal dakwahnya 950 tahun. 950 tahun, kita baru berdakwah setahun saja, orang tidak ada yang mendengarkan, kita tinggal langsung. Jangan setahun, seminggu saja kita sudah marah-marah nih. Saya ceramah tidak ada yang dengarkan ini ya. Tapi Nabi Nuh 950 tahun. Berarti dakwahnya Nabi Nuh gagal. Gagal apa berhasil? Pengikutnya cuma sedikit kok. Pengikutnya Nabi Nuh itu cuma sedikit. Kata Allah cuma berapa gelintir orang, yang lainnya tenggelam semua. Berarti dakwahnya gagal atau berhasil? Tidak ada nabi dakwahnya gagal. Nabi semua dakwahnya berhasil, tidak ada yang gagal. Rasul semua dakwahnya berhasil. Tapi Allah mau menunjukkan keberhasilan dakwah itu bukan dengan banyaknya pengikut, bukan dengan banyaknya follower, pengikut. Enggak. Keberhasilan dakwah itu ketika pendakwah mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dakwahnya didengar atau tidak didengar.
Kalau dia dengan berdakwahnya dia dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, misi dakwahnya berhasil. Walaupun tidak ada pengikutnya. Nabi Nuh itu manusia yang ikuti cuma keluarganya saja sama beberapa gelintir orang beriman, sisanya binatang semuanya. Sisanya binatang semua. Berhasil dakwahnya Nabi Nuh. Nabi Lut juga seperti itu. Nabi Lut yang selamat cuma keluarganya saja, istrinya aja ikut kena azab. Nabi Nuh istrinya kena azab, anaknya kena azab. Nas'alullah afiyah, anak sama istrinya sendiri kena azab. Nabi Lut istrinya kena azab. Berhasil enggak ini? Istrinya sendiri tidak berhasil diselamatkan. Berhasil enggak dakwahnya Nabi Nuh sama Nabi Lut? Berhasil. Kenapa? Karena dia dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau kita dakwah berhasil mengislamkan 1 miliar orang umpamanya, 1 miliar orang semuanya masuk Islam karena dakwah kita, tapi kita tidak dapat ridhonya Allah, gagal dakwah kita. Dakwah kita gagal. Jadi makanya dakwah itu bukan cari pengikut, tapi dakwah itu cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Nuh diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh itu ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara pengaduannya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Nabi Nuh, aku ya Allah sudah memberitahu umatku ini yang sombong gitu ya. Kalau Nabi Nuh berdakwah menyeru mereka ke jalan yang benar, mendekat kepada Allah, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbarus tikbara. Nabi Nuh, kalau aku seru mereka supaya dekat kepadamu ya Allah, mereka menutup telinga mereka dengan jari-jari mereka. Maksudnya Allah menyangatkan itu ya, karena mereka begitu tidak maunya dengar dakwah. Orang kalau sudah hatinya condong kepada kesesatan, alergi dia, dengar nasihat, alergi dia ya. Jadi kalau Nabi Nuh berbicara hal-hal yang baik, mereka itu tutup telinganya, betul-betul menutup telinganya, bahkan sebagian lihat wajahnya Nabi Nuh aja tidak mau. Ja'alu asabi'ahum wastaghshaw thiyabahum, sampai pakaiannya itu diangkat, ditutup mukanya ini dengan pakaian itu. Lihat mukanya Nabi Nuh, wajahnya Nabi Nuh, alergi dia, ditutup wajahnya. Nah, kita ini kalau mendengarkan nasihat alergi atau enggak? Nah, kalau lihat wajahnya ulama bagaimana? Jangan-jangan senang wajahnya orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di rumah itu ditempelkan wajah-wajahnya orang soleh, biar anak kita dari kecil terbiasa lihat wajahnya orang soleh. Jangan wajahnya pemain sepak bola tok yang ditempel di kamarnya. Anak-anak kita jangan-jangan dia kalau pemain sepak bolanya ini termasuk orang yang dirahmati Allah. Kalau termasuk orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, nanti mata anak kita ini terbiasa lihat wajahnya orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Terus alergi nanti lihat wajahnya orang soleh. Nah, padahal lihat wajahnya orang soleh itu ada manfaatnya. Kita lanjutkan. Ini Nabi Nuh juga mengatakan, aku memerintahkan mereka ya Allah untuk memohon ampun kepadamu. Istaghfiru rabbakum, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya dia Tuhan kalian itu ghaffara, maha pengampun. Nanti kalau kalian selalu istighfar, minta ampun, yursilis samaa alaikum midrara, nanti dia akan menurunkan hujan untuk kalian dengan deras. Jadi tempat yang di situ banyak orang istighfar, tidak mungkin kekeringan tempatnya ya. Yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Kalau kalian sering beristighfar, nanti Allah akan menganugerahi kalian harta dan anak keturunan. Orang yang rajin istighfar dikaruniai keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan dikaruniai harta. Tidak minta-minta, hidupnya tidak sempit. Ini manfaatnya istighfar nih loh ya, manfaatnya istighfar. Ada satu orang datang ke Sayyidina Ja'far As-Shadiq, salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW. Imam Ja'far As-Shadiq Ibn Muhammadul Baqir Ibn Ali Zainal Abidin Ibn Husain Ibn Ali bin Abi Thalib bin Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW. Datang ke Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Orang ini ngadu, wahai Syekh, sungguhnya di tempat saya itu musim kemarau banyak tanaman yang mati, banyak sapi yang mati, kehausan semuanya, paceklik ini, tidak ada air di tempat saya. Punya wirid gak, bacaan wasiat ini? Bagaimana ini supaya Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan hujan biar tanahnya jadi subur lagi, banyak ternak yang selamat. Kata Sayyidina Ja'far As-Shadiq, saya wasiatkan kepada kamu, sampaikan kepada penduduk di sekitar kamu agar sering-sering istighfar. Siap, keluar. Murid-muridnya Sayyidina Ja'far As-Shadiq itu ada di sekitar situ, lihat, wah istighfar ya. Besoknya ada orang lagi datang. Ada orang datang mengadu kepada Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Wahai Syekh, saya ini buka usaha gagal terus, kata dia. Buka toko, macam apa aja toko, tidak berhasil. Jual apa tidak berhasil. Jadi saya ini hidupnya sempit saya hidupnya, keluarga saya kesian. Mau ngasih makan anak susah, mau ngasih makan istri susah. Ada zikir apa yang bisa saya laksanakan supaya Allah ini melapangkan rezeki saya? Kata Sayyidina Ja'far As-Shadiq, saya wasiatkan kepada kamu untuk banyak-banyak istighfar. Kata muridnya, loh kemarin istighfar, ini istighfar, penyakitnya beda, obatnya sama ini ya. Kemarin istighfar, ini istighfar lagi ini ya. Hari ketiga ada orang datang, wahai Syekh, saya nikah sudah puluhan tahun, tidak punya anak, tidak punya keturunan. Minta bacaan apa yang bisa menjadikan Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan kepada saya supaya ada keturunannya? Kata Imam Ja'far As-Shadiq, saya wasiatkan kepada kamu istighfar yang banyak. La ilaha illallah, obatnya satu macam ini ternyata ya. Ada lagi yang menambah, besoknya datang lagi, wahai Syekh, saya punya kebun habis dimakan hama. Setiap nanam pasti digerogoti oleh hama, buahnya banyak yang busuk. Ada wasiatnya istighfar. Muridnya lama-lama, Syekh, ya Syekh, ini tidak ada obat lain ini. Dari kemarin ini berhari-hari istighfar semua ini. Apa ini kok istighfar semua? Tidak ada obat yang lain ini. Sakitnya lain-lain tapi obatnya sama, istighfar semuanya. Kata Sayyidina Ja'far As-Shadiq kepada murid-muridnya, apakah kalian tidak pernah membaca ama tagra fil Qur'anil Karim qaulillah subhanahu wa ta'ala istaghfiru rabbakum faqultu istaghfiru rabbakum yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah Subhanahu wa taala ini wasiatnya dari Allah, bukan dari saya, kata dia. Allah menceritakan Nabi Nuh berwasiat kepada kaumnya. Kalau dikisahkan sama Allah kan berarti dibenarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini dari firman-Nya Allah. Wasiat saya nih, obatnya memang ini. Apa? Kata Nabi Nuh kepada kaumnya, istighfar kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menurunkan hujan dari langit bagi kalian. Kemudian akan mengaruniai kalian amwal wa banin,
harta dan anak keturunan, dan menjadikan bagi kalian kebun-kebun dan juga menjadikan untuk kalian sungai-sungai yang mengalir. Subur nanti tempat kalian ini. Nah, ini berarti manusia zaman sekarang ini kurang istighfar. Kebanyakan nuntut kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang istighfar. Padahal dosanya banyaknya luar biasa. Setiap hari membuat dosa, setiap hari lupa, tidak pernah memohon ampun kepada Allah, tapi tuntutannya banyak. Tuntutannya banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini resep ini ya. Dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai sekarang jangan ketinggalan istighfar. Minta ampun kepada Allah. Wa qala ta'ala, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima." Kata Allah, siapa yang berbuat buruk atau menzalimi dirinya sendiri dengan perbuatan dosa, lalu dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yajidillaha ghafurar rahima, maka dia akan mendapati Allah itu akan mengampuni. Dia akan mendapati Allah sebagai zat yang maha pengampun dan maha pengasih, maha penyayang, maha pengasih. Jadi ini manfaat istighfar dijelaskan di dalam ayat suci Al-Quran yang kita baca di malam hari ini. Di antaranya orang yang rajin membaca istighfar tidak mungkin ditimpa azab. Yang kedua, orang yang rajin membaca istighfar akan dikaruniai oleh Allah kenikmatan yang khusus, kenikmatan yang baik. Yang ketiga, orang yang rajin beristighfar, tempat yang dia huni tidak mungkin kering karena Allah akan menurunkan hujan. Kemudian dia pasti berkecukupan hartanya, pasti keturunannya ada. Dan kalau punya kebun, kebunnya jadi subur. Kalau punya kerjaan, kerjaannya yang subur. Kerjaannya itu nanti akan subur. Ini manfaatnya istighfar. Kemudian manfaat istighfar yang lain, kalau berdosa, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat ini manfaatnya istighfar di dalam ayat suci Al-Qur'an. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasibu." Siapa yang melazimi istighfar, kata Rasulullah, apa makna melazimi istighfar? Rajin beristighfar secara kontinu, itu namanya melazimi istighfar. Dia punya waktu istighfar dan dia selalu menjalankannya secara kontinu. Bukan hari ini istighfar, setahun lagi istighfar lagi. Itu namanya bukan melazimi itu. Tapi yang namanya melazimi, yang namanya lazama yulazimu, itu setiap hari dia tidak pernah meninggalkan. Ada halangan apapun, dia tetap mengutamakan apa yang harus dia jalankan. Itu namanya melazimi. Mau ada acara TV yang bagus, mau ada siapapun, ini waktunya saya istighfar, ini saya harus istighfar. Namanya istiqomah. Istiqomah itu melaksanakan satu hal di waktu yang ditentukan, komitmen. Jumlahnya juga ditentukan. Kata Rasulullah, siapa yang melazimi istighfar, membaca istighfar kontinu setiap hari, ja'alallah lahu, maka Allah akan menjadikan untuk pembaca istighfar tadi, min kulli hammin, kalau dia punya kegundahan, Allah menjadikan faraja, disingkap kegundahannya oleh Allah.
Setiap dia punya kegundahan, Allah menyingkap kegundahannya. Min kulli dhigin makhraja. Kalau dia dalam keadaan kesempitan, kesulitan, pasti Allah memberi jalan keluar. Diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajin istighfar, tidak menunggu dia sampai putus asa, diberi oleh Allah jalan keluar. Allah tuh kalau memberi jalan keluar ya mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia yang menentukan segala-galanya. Ya muyassir kulli asir, yassir alaina kulla asir, fataysirul asir alaika yasir. Wahai yang memudahkan segala yang sulit, mudahkan bagi kami hal-hal yang sulit bagi kami, mudahkan ya Allah. Fataysirul asir alaika yasir. Karena memudahkan yang sulit bagimu adalah mudah, bagi kami sulit. Hah? Kalau Allah tidak menghendaki sesuatu yang mudah saja bagi kita sulit, tapi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu yang sulit bagi kita, bagi Allah mudah. Nah, bagi Allah mudah. Nah, caranya bagaimana supaya Allah ini selalu memudahkan kita, memberi jalan keluar? Ada orang yang hidupnya rumit, apa-apa ruwet. Bangun pagi sudah dapat masalah. Hah? Bangun pagi ini sudah nanti anaknya ngambek, istrinya lupa masak umpamanya. Mau naik mobil bannya bocor, la haula wala quwata illa billah. Nggak punya mobil, dia naik motornya STNK habis. Pokoknya repot ini hidupnya ini ya. Akhirnya naik sepeda, baru jalan berapa meter ada motor ketabrak, jatuh lagi, luka, la haula wala quwata illa billah. Sampai kantor dapat kabar ndak enak lagi, ini orang yang aduh repot ini hidupnya ini ya. Nasallallahu al-afiyah, kita tidak mau dibuat sibuk sama dunia ini. Ya Allah, ini mudahkan segala yang di dunia ini, pokoknya saya bisa nyambung hidup karena saya kepingin ibadah. Kamu mau hidup kamu ini enak terus di dunia ini, niatkan, wakafkan diri kamu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti hidupnya mudah. Aku wakafkan diriku untuk Allah, ibadah, istighfar yang banyak, terutama istighfar ini. Ya memang setiap hamba harusnya mewakafkan hidupnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab Allah sendiri yang menciptakan hamba itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi anehnya manusia ini banyak yang diciptakan Allah menjadikan ibadah sebagai sambilan. Nah, harusnya selain ibadah itu sambilan, dan menjadikan seluruh pekerjaannya sebagai ibadah. Itu manusia yang benar. Ketika dia sholatnya ibadah, bukan cari selain untuk ibadah. Waktu dia ngajinya ibadah, bukan supaya disebut sebagai qori. Waktu dia zikirnya ibadah, bukan supaya disebut sebagai ahli zikir. Wah, ini lihat ini, biar orang-orang tahu saya ahli zikir. Nah, itu bukan ibadah lagi namanya. Ya, ibadah itu untuk Allah. Waktu dia kerja di kantor, di toko, di pasar, ibadah. Karena dia niat, saya bekerja ini mau menjemput rezeki dari Allah, menjalankan tugas. Kerjanya dia ibadah. Nah, sebagian hamba yang meluruskan niatnya, meluruskan tujuannya, hidupnya itu dari pagi sampai malam benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang beristighfar kalau sempit diberi jalan keluar oleh Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasibu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi rezeki kepadanya dari jalan yang dia tidak menduga-duga. Rezeki yang tidak diduga-duga itu bagaimana? Nah, ada pendapat macam-macam ya. Kalau yang umum kan yang kita ketahui, diam-diam dia tidak tahu apa-apa, tahu-tahu dapat rezeki. Itu min haitsu la yahtasib. Itu pendapat yang umum seperti itu.
Tapi sebagian ulama berpendapat orang yang dapat rezeki itu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat rezeki orang yang istighfar ini orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat rezeki dari arah yang tidak diduga-duga, min haitsu la yahtasibu, itu bermakna dia ini bukan hidupnya bukan pengangguran, kerja. Orang ini kerja tapi rezekinya datang dari arah yang dia tidak menduga. Maksudnya dia kerja tapi dia ketika dapat keuntungan, dia ini sadar keuntungannya bukan dari kerjaannya tapi tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada yang menafsirkan seperti itu. Jadi dia kerja, tapi dia tidak pernah bersandar kepada pekerjaannya. Yang memberikan, yang mendatangkan rezeki bagi saya bukan kerjaan saya, tapi Allah. Nah, kenapa kamu kerja? Saya kerja ini ta'adduban, karena beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap rezeki yang sampai di tangannya, dia punya kesadaran itu min haitsu la yahtasib, bukan dari kerjaan saya, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bekerja tapi dia sadar hasil rezekinya datang dari Allah bukan dari kerjaannya. Itu namanya min haitsu la yahtasib. Tapi kalau orang dapat rezeki, oh ini karena saya masukkan kupon tadi itu. Kupon itu waktu saya masukkan, saya lempar ke situ, pas itu. Saya yakin itu gara-gara lemparan saya itu bukan min haitsu la yahtasib itu, karena dia bersandar dengan kupon yang dia masukkan. Nah, walaupun kabarnya ngagetin gitu kan. Setelah sebulan, 2 bulan dia lupa ini dapat lupa di rumahnya, masih tenang-tenang, tahu-tahu dapat telepon, "Pak, kuponnya keluar, dapat uang 10 juta. Oh, min haitsu la yahtasib. Bukan min haitsu la yahtasib. Kamu itu bersandar sama lemparan kupon kamu kok. Min haitsu la yahtasib itu kalau kita benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan pengangguran. Bukan pemalas. Kerja, cari uang. Bukan males-malesan di rumah. Kerja, cari uang, dapat rezeki, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti rezekinya, wah itu hebat itu. Nanti tidak mungkin sama Allah diterlantarkan orang yang seperti ini. Tidak mungkin diterlantarkan karena dia beradab di bumi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh beruntung mereka yang mendapati di dalam lembaran catatan amalnya nanti banyak istighfarnya. Oh, beruntung. Nanti manusia kan menerima lembaran catatan. Ada yang di tangan kanannya, dari tangan kanannya, ada yang dari tangan kirinya, ada yang dari arah belakang. Siapa yang menerima catatannya? Kemudian nanti dibuka, istighfar, istighfar, istighfar. Setiap hari istighfar, istighfar. Ini orang kaya ini, konglomerat akhirat ini ya. Ini berarti konglomeratnya akhirat ini, banyak istighfarnya waktu di dunia. Nah, semakin banyak kita istighfar, semakin kita nanti kaya di akhirat. Di dunia aja sudah berkecukupan, apalagi nanti di akhirat. Nah, ahli istighfar, mudah-mudahan Allah menjadikan kita ahli istighfar. Ini jam berapa ini? Saya tidak kelihatan jamnya. Nah, nanti jam 9 dikasih tahu saya. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, "Manggala astaghfirullah fi yaumin sab'ina marratan." Siapa yang berkata, siapa yang mengucapkan astaghfirullah setiap hari, dia mengucapkan astaghfirullah. Berapa kali ya Rasulullah? Sab'ina marrah. Ya Allah, sedikit. 70 kali. Makan waktu berapa jam? Sab'ina marrah ini ya. Astagfirullah, astagfirullah. Berapa jam? Tidak sampai 2 menit.
Astagfirullah, 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 astagfirullah. Sedikit 70 kali. Tapi ada orang yang berat loh, tidak bisa. Ini Rasulullah bilang 70 kali istighfar. Tidak bisa dia istighfar. Suruh nyanyi 3 jam dia nyanyi terus. Gampang. Suruh ngobrol, dari pagi atau sampai sore. Astagfirullah, waktunya tidak terasa ya, berkah nih waktunya. Tidak ada waktu berkah. Ngobrol berkah ini ya. Apalagi gosip lagi ngobrolnya. Puasa-puasa terus gosip. Alhamdulillah, tidak sadar ini kita ngobrol-ngobrol sudah buka. Alhamdulillah, ini berkah dari Allah, ini tidak ada berkah. Waktu kamu terbuang percuma kok berkah ya. Nah, karena lisannya biasa mengucapkan hal yang tidak ada manfaatnya. Ayo baca istighfar 70 kali. 70 kali sebentar, tidak bisa dia. Tidak bisa. Suruh ngomong lainnya kuat ya. Tapi suruh istighfar tidak bisa dia. Kata Rasulullah, siapa yang setiap hari beristighfar fi yaumin, dalam satu hari dia beristighfar 70 marratan, 70 kali, ghafarallahu lahu 700 dzambin. Ya Allah, beruntungnya ini ya. Bayangkan ini, siapa yang istighfar di satu hari 70 kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni orang tersebut 700 perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Hah? Ya Allah, gampang loh ini ya. Perbuatan gampang, manfaatnya besar. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang bertujuan akhirat. Kalau orang tidak punya tujuan akhirat, tidak mikir mati, tidak mikir akhirat, tidak mikir surga neraka, pikirannya cuma saldo bank, utang piutang, pokoknya dunia inilah. Yang dipikir dunia tok, tidak pernah mikir nanti dia akan mati, akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang tujuannya dunia, baca ini berat. Karena dia tidak tertarik dengan tawaran Nabi ini. Diampuni 700 dosanya. Biasa dia. Karena dia arah hidupnya tidak ke situ. Tapi orang yang arah hidupnya ini kebahagiaan nanti di alam kubur, kebahagiaan ketika nanti dibangkitkan, kebahagiaan ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengar kabar dari Rasulullah ini. Ya Allah, alhamdulillah. Ini mau saya amalkan ya. Cuma 70 kali. 70 kali. Nah, maksudnya kalau 70 kali 700 matematika ini, kalau dikali 2 140 kali, ya kali 2 dosanya yang dihapus. Jadi lebih banyak kamu baca istighfar, lebih banyak dosa yang digugurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala per istighfar 10 per istighfar ya. 70 kali 700 dosa digugurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad khaba 'abdun aw amatun yadhnibu fi yaumin wa lailatin akthar min 700 dzambin. Kalau ada orang laki-laki hamba Allah, laki-laki atau perempuan yang berbuat dosa sehari semalam itu 700 kali, maka dia ini hamba yang rugi sekali. Apa ada, kata Rasulullah, orang berbuat dosa 700 kali sehari? Tidak ada. Orang berbuat dosa sebanyak-banyaknya 700 kali sehari ini. Ya Allah, banyak banget ini. Orang yang satu hari berbuat dosa, ini bukan hamba namanya, rugi sekali hamba ini. Maksudnya Rasulullah, tidak ada orang sampai berbuat dosa 700 kali. Nah, kalau kamu istighfarnya 70 kali, dosa kamu dihapus 700. Padahal sehari itu kamu tidak mungkin berbuat dosa 700 kali. Nah, berarti sisanya nanti kalau umpamanya saya berbuat dosanya 100 umpamanya sehari ini, terus dihapusnya 700, saya mesti punya keuntungan 600. Dosa yang mana nih? Dosa yang kemarin-kemarin dihapus. Nah, kalau kamu 700 setiap hari 700, yang kemarin-kemarin ini bisa habis semua diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Kamu tidak mungkin setiap hari berbuat dosa 700, apalagi anak masjid. Nah, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Tapi kalau rajin nonton TV, nonton YouTube, ya itu biasanya kena itu ya. Macam-macam dosanya yang dilihat. Tapi istighfar ini penting. Cuma jangan sampai kita kemasukan setan. Bagaimana kemasukan setan? Wah, ini betul juga, ini menguntungkan ini istighfar ini. Punya planning berbuat dosa. Terus hitung-hitungan, matematika sama Allah. Ini hari ini saya dosa, wah ini saya mesti punya 680 penghapus dosa. Nah, ini saya, ya ini tidak apa-apa lah, saya berbuat dosa sedikit hari ini apa. Nggak boleh. Hati-hati, itu namanya su'ul adab. Allah itu memurahkan kepada kamu, kamu manfaatkan kemurahan Allah untuk berbuat yang tidak baik di hadapannya. Ini dosanya lebih besar daripada dosa biasa. Dosa yang paling besar itu dosa ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, dia sadar akan rahmat Allah yang luas, pasti diampuni dosa. Ini dosanya lebih besar lagi. Sebab Rasulullah itu menjelaskan orang yang beriman itu kalau dia tergelincir berbuat dosa, dia tidak sadar. Tidak sadar kan? La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, kata Rasulullah. Tidaklah seorang pezina itu melakukan perbuatan zina sedang dia dalam keadaan beriman. Maksudnya apa? Maksudnya dia ketika berzina itu lupa kepada Allah SWT. Ini ada orang yang ingat kepada Allah saat berbuat dosa. Nah, ini lebih berat lagi. Lebih berat. Jadi tidak semua dosa yang diperbuat itu khilaf, ya. Ada dosanya orang yang niat berbuat dosa. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik ini ya. Jadi tidak semua orang berhak ngomong, saya kemarin khilaf. Khilaf kok punya planning. Sudah nyusun planning sehari-hari ini ya. Ini nanti saya masuknya ke sini, mau nyuri ini. Pakai planning kayak ini. Waktu ditangkap polisi, kok kamu bisa nyuri? Khilaf Pak, saya Pak. Khilaf planning itu khilaf dari mana itu ya? Namanya khilaf itu tidak sadar gitu ya. Nah, khilaf itu. Nah, ini pentingnya istighfar ini. Wa qala alaihi salatu wassalam, wallah inni la astaghfirullah wa atuba ilaihi fil yaumi akthar min 70 marratan. Demi Allah, kata Rasulullah, sesungguhnya aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam pastilah beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya setiap hari 70 kali lebih dari 70 kali. Ini siapa yang melakukan? Orang yang tidak punya dosa, tidak punya salah. Nabi Muhammad SAW itu setiap hari beristighfar dan bertaubat kepada Allah 70 kali lebih. Ini kan harusnya kita yang melakukan, bukan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini maksum, tidak ada dosanya, terjaga dari perbuatan dosa. Tapi dia mohon ampun terus kepada Allah setiap hari. Nah, kita yang banyak dosanya suruh istighfar susah, kebalik. Nah, harusnya ini kita yang menjalankan. Harusnya kita tidak 70, lebih dari 70 kita ini ya. Karena banyak sekali dosa yang kita lakukan. Nah, biasanya kebiasaannya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab itu ditulis, beliau ini setiap sebelum sholat asar, sholat qobliyah 4 rakaat 2 kali salam. Setiap selesai 2 rakaat salam sebelum asar nih ya, beliau istighfar 70 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baru kemudian sholat sunnah lagi 2 rakaat. Selesai istighfar 70 kali lagi. Baru kemudian dia melaksanakan sholat asar berjamaah. Nah, kita bisa manfaatkan. Bisa manfaatkan begitu adzan asar, duduk, sholat,
Qobliyah sambil nunggu imam kita istighfar 70 kali. Astagfirullah, astagfirullah. Ucapkan dari lubuk hati kita agar Allah merahmati. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbirukum bidaikum wa dawaikum. Kata Rasulullah SAW, apakah kalian ingin aku beritahukan kepada kalian tentang penyakit-penyakit kalian dan obat-obatnya bagi kalian? Mau ya Rasulullah? Apa itu? Ala inna da'akum adzunubu. Ketahuilah sesungguhnya penyakit kalian itu adalah dosa. Orang yang berdosa itu dia terkena penyakit. Penyakitnya ini penyakit apa sih? Penyakit lahir dan batin. Orang kalau batinnya terkena penyakit, orang yang berbuat dosa, itu berarti batiniahnya ada penyakitnya. Batiniah yang berpenyakit itu nanti lambat laun akan terpengaruh jasadnya, lahiriahnya dengan penyakit batiniahnya. Salah satu contohnya sifat marah. Itu nanti akan mempengaruhi badan. Nah, itu karena semuanya itu ada di dalam hati yang batiniah. Hati itu tempatnya yang disebut al-qalb. Idza saluhat saluha jasadu kulluhu wa idza fasadat jasadu kulluhu ala wa hiya al-qalb. Kalau hati itu baik, seluruh badan baik. Kalau dia buruk, seluruh badan buruk. Nah, bagaimana hati itu baik? Ketika dijaga dari perbuatan, ketika kita banyak berbuat baik, menjaga diri kita dari dosa, nanti hatinya bersih. Hati yang bersih, itu jiwanya bersih. Ketika jiwanya bersih, fisiknya akan sehat. Hati yang buruk, karena perbuatan dosa, kata Rasulullah ada satu titik. Satu kali dosa, satu titik, nanti hatinya gelap. Kalau hatinya gelap, jiwanya rusak, fisiknya juga akan timbul penyakit di mana-mana. Nah, jadi dosa itu bisa mengakibatkan penyakit lahiriah dan batiniah. Yang paling sering itu dosa itu bisa mengakibatkan orang depresi, stres, terus nanti ganggu macam-macam, ya. Aku beritahu kalian penyakit kalian, kata Rasulullah SAW, inna da'akum adzunub wa dawa'akum, yang bisa menjernihkan jiwa, menenteramkan jiwa, itu obatnya. Obatnya apa? Obatnya al-istighfar. Istighfar itu obat penyakit. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, qala iblis wa izzatika wa jalalika ya rabbi la abrah ughwi ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Iblis ini kurang ajar ini, iblis ini ya. Ngomong di depannya Allah Subhanahu wa taala ini. Berani iblis ini. Padahal dia tahu Allah itu berkuasa atas segala-galanya. Iblis ini berbicara di hadapan Allah, demi keagungan dan keperkasaan dan kebesaranmu ya Allah, aku tidak akan pernah istirahat dari menyesatkan hamba-hambamu selama ruh mereka masih ada di dalam jasad mereka. Aku tidak akan pernah berhenti. Iblis ini tidak pernah berhenti. Pokoknya setiap hari profesinya sebagai penyesat. Profesinya dia terus kerjanya menyesatkan hamba-hamba Allah sampai ruhnya terpisah dari jasad. Sebelum ruhnya terpisah dari jasad, waktu ruhnya masih di sini, ya iblis itu terus mengganggu, lebih gencar. Ruhnya di sini, lebih gencar lagi. Begitu sampai kerongkongan, sampai lepas, baru iblis itu meninggalkan. Hamba itu diteror oleh iblis dan pasukan-pasukannya sampai ruhnya ini, ketika ruhnya masih di jasad, ketika dia mendekati kematian, terornya 1000 kali lipat.
Makanya orang kalau semasa hidupnya tidak menguatkan iman, nanti ditakutkan di akhir umurnya dia bisa berbalik. Naudzubillah, karena teror di akhir umur itu lebih besar. Itu diceritakan di dalam hadis. Tapi kalau orang kebiasaannya ke masjid, zikir, baca Al-Quran, silaturahmi, sedekah, tahlil, maulid, ini biasanya meninggalnya tidak jauh-jauh dari itu, dalam keadaan husnul khatimah. Kata Rasulullah SAW, yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Manusia itu mati sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Ini iblis janji di hadapan Allah, aku tidak akan pernah istirahat ya Allah dari menyesatkan hamba-hambamu selagi ruh hambamu itu masih ada di jasadnya. Faqalallah, Allah menjawab sumpahnya iblis ini, wa izzati wa jalali, demi keperkasaan dan kebesaranku hai iblis, la barihtu aghfir lahum mastaghfaruni. Lihat ini Allah ini ya, kamu tidak bosan menyesatkan mereka kan? Kata Allah, demi kebesaranku dan keperkasaanku, kata Allah, aku juga tidak pernah bosan mengampuni mereka selagi mereka selalu memohon ampun kepadaku. Jadi iblis ini, waduh, nasibnya dia ini ya, gagal terus dia ini. Karena di akhir sutradaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan iblis itu selalu gagal. Iblis itu semangat menjadikan orang berdosa. Begitu orang itu astagfirullah, nangis iblis ini. Usahanya ini sia-sia, langsung dihapus sama Allah dosa-dosanya. Jadi kalau kita mau membuat pegelnya iblis ini, marahnya iblis, banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Waduh, ini saya kebanyakan ngomong nih. Ini kita selesaikan, tinggal sedikit ya. Wa qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar ini ya. Semoga Allah meridhai mereka berdua. Kunna na'iddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlis al-wahid mi'ah marrah. Kami dulu menghitung untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu majlis sebanyak 100 kali mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dalam satu majelis mengucapkan kalimat ini 100 kali. Nah, ini kita jangan ketinggalan kalimat ini. Punya kalimat astaghfirullah, punya nasib setiap hari mengucapkan 100 kali Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kapan waktunya? Terserah, diatur sendiri nanti ya. Yang longgar-longgar. Jadi kan kalau kita punya jatah baca zikir-zikir ini, waktu kita ini nanti manfaat semuanya, tidak ada waktu yang sia-sia. Kemudian fa'alaika rahimakallah, maka hendaklah kalian, semoga Allah merahmati kalian, bil ikthar min hadzal dzikir al mubarak, memperbanyak zikir yang penuh berkah ini, alladzi kana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bihadhil manzilah, yang zikir ini pada Rasulullah SAW memiliki posisi, memiliki kedudukan. Wa balagana annal Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, dan sampai kabar kepada kami bahwa Imam Ahmad bin Hanbal, semoga Allah merahmatinya, ru'ya ba'da mautihi fil manam. Dia mendapat ru'ya ba'da mautihi fil manam. Jadi ada orang memimpikan Ahmad ibn Hanbal setelah wafatnya. Annallaha nafa'ahu kathiran, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepadanya, manfaat yang banyak kepada Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal setelah dia wafat ditanya, bagaimana kedudukan kamu? Ya Allah, aku diberi manfaat yang banyak, diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa Allah memberi kamu kebaikan? Kata beliau, bikalimat sami'aha min Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, dengan kalimat yang pernah beliau dengar, diajari oleh
Sufyan Ats-Tsauri, wali besar Imam Sufyan Ats-Tsauri ini ya. Jadi Imam Ahmad ibn Hanbal ini diajari beberapa kalimat oleh Sufyan Ats-Tsauri, diamalkan. Nah, kalimat yang diamalkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal ini waktu wafat, karena kalimat itu Allah memberikan manfaat yang banyak kepada Imam Ahmad ibn Hanbal. Apa kalimat itu? Wahiyya hadhihi. Kalimat itu adalah ini. Allahumma ya rabba kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' ighfir li kulla syai' wa la tas'alni an syai'. Nah, ini kalimatnya ya. Wahai Allah, Tuhan segala sesuatu, demi kekuasaanmu atas segala sesuatu, ampunilah aku dari segala sesuatu perbuatan yang aku lakukan, dan jangan kau tanyakan kepadamu atas sesuatu. Jangan dihisap maksudnya ya. Jangan ditanya macam-macam. Kalau hamba ini kalau ditanyai macam-macam banyak salahnya ini ya. Ada orang baik-baik, kita teliti terus. Ya lama-lama nemu salahnya, namanya orang. Nah, maksudnya jangan ditanya, maksudnya jangan kau tanya kepadaku sesuatu, jangan diteliti. Kalau minta jangan diteliti berarti meminta untuk dicintai. Orang kalau sudah cinta sama seseorang, itu salahnya tidak kelihatan, tutup mata dia, sama salahnya tutup mata. Begitu salah, salah sedikit tidak apa-apa. Tapi begitu benci dia, betulnya tidak kelihatan, yang kelihatan salahnya. Nah, dia berbuat baik lama, begitu salah sekali. Nah ini lihat ini, orang buruk ini dia ini karena benci. Nah, tapi begitu cinta, salahnya ketutup sama kebaikannya. Nah ini minta Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kita. Kalau kita sudah dicintai Allah, dirahmati Allah, salah kita bakal diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'alaika aidan bil ikthar min hadhil kalimat al mubarakat. Maka hendaklah kamu punya bagian dari doa ini juga, zikir ini. Wa minal ma'thur, ini terakhir ya. Dan termasuk yang diriwayatkan juga, anna man istaghfarallah kulla yaumin lil mu'minin wal mu'minat sab'an wa ishrina marrah. Siapa yang beristighfar kepada Allah setiap hari untuk orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Bagaimana istighfarnya? Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Berapa kali? 27 kali. Hadis ini ya, diriwayatkan dalam sebuah hadis. Siapa yang beristighfar astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27 kali, sara minal ibad alladzina bihim yurhamul khalqu. Ya Allah, kedudukannya ya, maka dia akan menjadi hamba-hamba Allah yang karena dia Allah merahmati makhluknya. Ini hebat loh nih ya. Allah merahmati anggota keluarganya karena dia. Itu sudah hebat ini ya. Allah merahmati tetangganya karena dia. Allah merahmati seluruh penduduk negerinya karena dia. Allah merahmati makhluk di dunia ini karena dia. Ini kedudukannya tidak main-main ini hamba ini. Siapa dia? Kata Rasulullah, yang rajin baca setiap hari astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali. Biasanya kalau salaf pendahulu kita yang soleh membaca astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat itu di pagi hari. Nah, ada yang membacanya sebelum azan subuh, ada yang membacanya setelah sholat subuh, ada juga yang membacanya setelah sholat asar. Setelah sholat asar kan mau masuk waktu malam, jadi di malam hari dia istighfar, di siang hari dia istighfar. Nah, kita sebaiknya 2 kali bacanya. Habis subuh, kalau Ustaz tahajud saya nanti kalau kelewatan tahajudnya habis subuh. Habis doa-doa bersama itu, habis itu baca astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27 kali. Sama setelah sholat asar atau sebelum azan maghrib.
Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Amalkan terus ini 27 kali juga, pagi 27 kali, malam 27 kali. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kamu ini ikon gitu ya. Allah mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kamu karena kamu. Wabihim yumtarun wa yurzagun, dan karena orang yang istighfar lil mu'minin wal mu'minat, Allah menurunkan hujan dan memberikan rezeki kepada makhluk yang ada di sekitarnya. Jadi pahalanya orang ini banyaknya seperti apa nih? Gara-gara dia Allah memberi rezeki. Ini berarti kan seperti orang yang infak nih orang ini ya. Bayangkan ini, mulianya ini. Allah yang bisa menjadikan itu. Wa hadza sifatul abdal min rijalillah wa ibadihi shalihin. Orang yang seperti ini yaitu orang yang Allah merahmati, memberi rezeki, menurunkan hujan karena seorang makhluknya. Orang yang seperti ini, kedudukan seperti ini, kata beliau, itu adalah kedudukan wali abdal. Wali itu dalam hierarki kesufian, kewalian. Jadi ada kabinet kan, kalau di apa namanya, negara itu ada kabinet, ada menteri, ada ini. Dalam kewalian itu juga ada kabinetnya, ada tingkatannya, ada jenderalnya, ada menterinya. Nah, dalam hierarki kewalian itu ada Qutbul Ghaus namanya. Itu pemimpinnya seluruh wali. Qutbul Ghaus. Ada kutub. Ada setelah itu autad. Ada macam-macam itu. Ada lagi abdal. Wali abdal. Wali abdal ini siapa? Wali abdal ini dia disebut wali abdal, ada yang mengatakan karena dia badal, sebagai badal. Kalau ada wali berkedudukan di sisi Allah wafat, lalu dia yang menggantikan makomnya, makanya dia disebut wali abdal, gitu ya, wali badal. Ada yang berpendapat wali abdal itu siapa? Wali abdal itu hamba-hamba Allah yang karenanya Allah merahmati, menurunkan hujan, memberikan rezeki kepada makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya. Itu kedudukannya wali abdal. Jadi kalau mau nyerempet-rempet jadi wali abdal, amalkan zikir astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Nah, nanti kita di akhirat dapat pahala banyak dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu siapa yang akan menimbulkan kepekaan, rahmat di dalam hati kita. Dan kalau kita zikirnya secara sungguh-sungguh, nanti bisa-bisa Allah melantik kita jadi salah satu kekasihnya. Karena syarat jadi salah satu kekasih Allah, di antara syaratnya punya rahmat di dalam hatinya kepada seluruh makhluk Allah. Ini kelewatan ini ya jamnya, tapi tidak apa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang istiqomah dalam beristighfar dan mengampuni dosa-dosa juga kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan yang sakit di antara kita, di antara keluarga kita, di antara saudara-saudara kita, tetangga kita, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya Salim Sajjad Nasution bin Akbar Nasution, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala bi syifa'in ajil ya syafi la syifaa illa syifaa'uk syifaan la yughadiru saqaman wala alama ya kafi ya wafi irfa'anhum kulla ta'abin syadid waqfihim minal haddi wal hadid wal maradi syadid wal jayshil adid waj'alhum nuran min nurik wa izzan min izzik nasran min nasrik baha'an baha'ik ata'an ata'ik hirasatan hirasatik ta'idan ta'idika yadal jalali wal ikram wal mawahibil idham as'aluka an takfiyahum min syarri kulli dhi syarri innaka antallahu khalidul akbar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bismillahil Fatihah. Ya Rabbana a'tarafna bi annana اغترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمين الروعات
واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Jadi di pertemuan yang akan datang